Oke, kita semua tahu dunia berubah super cepat kan? Nah, di tengah semua perubahan itu, ada satu sosok yang perannya jadi makin penting, tapi juga makin ditantang. Guru. Jadi seperti apa sih guru ideal di abad ke-21 ini? Yuk kita bedah bareng-bareng, mulai dari pertanyaan paling mendasar yang mereka hadapi sekarang. Coba deh pikirin, sekarang ini zaman dimana AI bisa jawab apa aja, literally dalam hitungan detik. Kalau gitu, apa sebetulnya peran guru? Buat apa lagi ada guru kalau semua informasi ada di ujung jari kita? Nah, pertanyaan iseng tapi krusial inilah yang jadi titik awal diskusi kita kali ini. Nah, yang menarik, jawaban buat tantangan super modern ini ternyata udah ada dari dulu loh di budaya kita. Jawabannya ada di dua pilar utama yang membentuk guru ideal. Ini konsep lama, tapi justru sekarang jadi relevan banget. Jadi, ini dia intinya. Kata guru itu sendiri sering diartikan sebagai singkatan dari digugu dan ditiru. Digugu itu artinya dipercaya. Kenapa? Karena karakternya, karena adabnya. Terus ditiru, artinya ya dicontoh, diteladani karena kemampuannya. Dua hal ini, percaya dan contoh, adalah paket lengkap yang nggak bisa dipisahkan. Biar lebih kebayang, coba kita lihat perbandingannya. Digugu itu soal karakter dan adab. Ini fondasi moralnya, sisi manusianya. Nah, kalau ditiru, itu soal kompetensi dan skill. Ini kemampuan profesionalnya. Keduanya ini kayak dua sisi koin yang sama. Guru ideal itu yang bisa menyeimbangkan keduanya dengan sempurna. Oke, sekarang kita kupas satu-satu ya. Mulai dari pilar pertama, layak dipercaya alias digugu. Nah, ini dia nih bagian yang nggak akan pernah bisa digantiin sama teknologi, mau secanggih apapun. Karena ini urusannya soal hati, soal karakter. Dan ini poin paling pentingnya. Mesin kayak AI itu jago banget buat transfer ilmu, ngasih data, ngasih fakta, cepat, efisien. Tapi menanamkan adab, membangun karakter, jadi contoh yang baik, cuma manusia yang bisa. Cuma seorang guru. Disitulah letak nilai lebih seorang guru zaman sekarang. Ada sebuah kutipan luar biasa dari Sayyidina Ali yang bunyinya, "Barang siapa yang mengajarkan kepadaku satu huruf saja, maka ia telah menjadikanku seorang hamba baginya." Dalam banget kan? Ini nunjukin kalau hubungan guru-murid itu bukan cuma soal transfer ilmu, tapi soal adab, soal hormat. Guru itu perannya sebagai pembimbing jiwa. Terus, apa aja sih elemen yang bikin guru itu layak dipercaya? Nah, ada 4 nih. Pertama, dewasa. Maksudnya, dia mandiri dan bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Kedua, arif. Artinya, semua yang dia lakukan itu bijaksana dan tujuannya untuk kebaikan. Ketiga, berwibawa. Bukan galak ya, tapi perilakunya itu bikin orang segan dan hormat secara alami. Dan yang terakhir, yang paling penting, berakhlak mulia. Jadi dia benar-benar jadi contoh yang bisa diikuti. Oke, pilar pertama soal karakter udah jelas ya. Sekarang kita pindah ke pilar kedua, patut dicontoh alias ditiru. Nah, kalau yang ini kita ngomongin soal skill, soal kemampuan profesional yang harus selalu update, ngikutin perkembangan zaman. Kalau menurut aturan yang ada, setidaknya ada 4 kompetensi wajib buat guru profesional. Pertama, pedagogik. Ini seni mengajar, gimana caranya bikin pembelajaran jadi efektif. Kedua, kepribadian. Ya, ini nyambung ke pilar pertama tadi, soal jadi teladan. Ketiga, sosial. Kemampuan komunikasi yang baik dan santun. Dan keempat, profesional. Artinya, ya harus benar-benar menguasai materi yang diajarkan. Empat-empatnya ini satu paket. Tapi di abad 21 ini, 4 itu aja belum cukup. Guru yang transformatif itu harus adaptif, harus jadi pembelajar seumur hidup. Dia juga harus jago ngajarin skill-skill non-kognitif, kayak kerjasama, kreativitas, komunikasi. Dan ini yang paling penting, dia harus bisa menciptakan suasana kelas yang suportif dan empatik, tempat di mana semua murid merasa nyaman dan didukung untuk tumbuh. Oke, kita udah bahas konsepnya. Sekarang pertanyaannya, gimana wujud nyatanya? Gimana cara menggabungkan karakter dan kompetensi ini di lapangan? Nah, kita ambil contoh yang paling relevan. Di SMK, alias Sekolah Menengah Kejuruan, yang jadi ujung tombak penyiapan tenaga kerja. Salah satu metode paling keren yang dipakai itu namanya PGB2L atau Project Based Blended Learning. Gampangnya gini, ini model belajar yang ngegabungin proyek langsung di dunia nyata. Misalnya di bengkel, tapi riset dan simulasinya pakai bantuan teknologi digital. Ini benar-benar jembatan yang nyambungin apa yang dipelajari di kelas sama apa yang dibutuhkan di industri.
Coba deh kita lihat gimana model ini menjawab tantangan industri. Industri butuh orang yang jago problem solving. Oke, guru ngasih proyek yang diangkat dari masalah beneran di lapangan. Industri butuh yang melek teknologi. Sip, guru ngajarin cara riset pakai AI dan sumber-sumber digital. Industri butuh kerja tim. Nah, guru memfasilitasi kerja kelompok, baik langsung maupun virtual. Kena banget kan? Praktis dan relevan. Dan ujung-ujungnya, semua ini tujuannya cuma satu, yaitu mencetak satu lulusan yang utuh. Bukan cuma jago skillnya, tapi juga kuat karakternya. Bukan orang yang pinter tapi nggak bener, atau bener tapi nggak bisa kerja, tapi satu paket lengkap. Nah, sekarang buat kamu yang masih jadi siswa, coba deh kenali guru ideal di sekitarmu. Ciri-cirinya gimana? Pertama, dia itu kayak pelatih karirmu, selalu nyambungin pelajaran sama dunia kerja. Kedua, dia kreatif dan ngajakin kamu buat inovatif, pakai teknologi. Dan yang paling penting, dia suportif dan bisa bikin kamu semangat belajar. Kalau kamu nemu guru kayak gini, wah, beruntung banget kamu. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, jelas banget ya, sosok guru ideal yang bisa digugu sekaligus ditiru, ini bukan cuma penting buat murid-muridnya aja. Mereka ini adalah kunci utama buat masa depan bangsa kita. Kunci buat mewujudkan visi besar Indonesia Emas. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan ini ke kamu. Setelah kita obrolin semua ini, menurut kamu pribadi deh, kualitas apa sih yang paling penting dari seorang guru biar kamu siap menghadapi masa depan? Coba deh direnungkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik lainnya.